Perkenalkan, nama saya Romansa Fiorentina Ayu Lucia dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 31 akan menjelaskan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur adalah tokoh pemimpin politik yang menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, mulai dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Beliau lahir pada 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Anak sulung dari 6 bersaudara ini adalah putra dari seorang pahlawan nasional Abdul Wahid Hasyim, tokoh NU yang menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 1999, dilakukan sidang paripurna melalui pungutan suara anggota MPR. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat bersama wakilnya Megawati dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Lalu Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Setelah menjabat, pemerintahan Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan. Beberapa di antaranya adalah kebijakan di bidang politik atau pemerintahan, memisahkan TNI dengan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dengan Departemen Sosial, diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Keempat, mengakui agama Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional, hingga pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Yang kelima, meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan. Yang terakhir, menetapkan otonomi daerah. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Kedua, melawan tekanan IMF. Ketiga, ketimpangan turun. Adapun kebijakan Presiden Gus Dur yang kontroversial. Pertama, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 2. Mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat, asalkan berada di bawah bendera Indonesia. 3. Pencopotan beberapa menteri yang tidak sejalan dengannya. 4. Mengeluarkan dekret Presiden untuk membekukan DPR MPR. Kelima, berusaha membuka hubungan dengan Israel. Akhir pemerintahan Gus Dur. Presiden Republik Indonesia keempat ini adalah sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan. Gus Dur menyebarkan pluralisme dan membela kelompok yang terpinggirkan. Tapi, mengapa Gus Dur diberhentikan jabatannya sebagai presiden? Terjadi beberapa peristiwa skandal pada masa pemerintahannya, antara lain kasus Bulogate dan Brunei-Gate. Gus Dur menghina DPR, mengganti Kapolri Bimantoro dengan Chairuddin tanpa persetujuan DPR, mencopot Wiranto dari Menko Polkam yang berakibat militer tidak senang terhadap beliau. Beliau juga mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran terhadap DPR MPR. 2. Pembubaran Partai Golkar. 3. Pemilu dipercepat 1 tahun. Pemberlakuan dekret ini langsung ditanggapi oleh wakilnya, Megawati, yang juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil Gus Dur. Pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers yang mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret tersebut. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga. Sidang istimewa digelar untuk memberhentikan Gus Dur dari kursi presiden, meski tak diikuti fraksi PKB dan PDKB. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzahas yang kala itu menjabat sebagai Ketua P3 menjadi Wakil Presiden melalui voting. Kemudian Gus Dur diberhentikan melalui TAP MPR, karena tidak menjawab memorandum dari DPR dan tidak menghadiri panggilan MPR. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001. Namun, Gus Dur bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari. Namun akhirnya pada tanggal 25 Juli,
ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan dan meninggal dunia pada 30 Desember 2009. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.